Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Indonesia menggebrak dunia, dari lautan Nusantara menuju poros pangan global. Dunia kini tengah dilanda kegelisahan yang tak terduga. Bukan karena krisis ekonomi, perang, atau pandemi, melainkan karena sebuah kekuatan baru yang perlahan namun pasti mengubah peta pangan global, yakni lautan Indonesia. Selama ini lautan Nusantara kerap dipandang sebelah mata, sekadar jalur transportasi atau wilayah eksplorasi tambang. Namun kini Indonesia menjelma menjadi pionir ekonomi biru yang menjadikan laut sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Transformasi besar ini tak hanya mengejutkan dunia, tapi juga membuat negara-negara maju merasa tertinggal. Lautan Indonesia, ladang emas biru yang mengguncang dunia. Dengan dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia meluncurkan program ambisius untuk mengembangkan teknologi budidaya laut berkelanjutan. Wilayah seperti Wakatobi, Maluku, dan Natuna kini berubah menjadi pusat pertanian laut modern yang mampu memproduksi rumput laut, ikan, dan udang dalam skala besar, tanpa merusak ekosistem. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Uni Eropa mulai mengirim delegasi untuk mempelajari langsung keberhasilan Indonesia. Bahkan Skandinavia, yang dikenal sebagai pelopor kelautan berkelanjutan, kini mulai menoleh ke Indonesia sebagai sumber inspirasi baru. Dampak ekonomi yang signifikan, ekspor meroket, nelayan sejahtera. Ekspor hasil laut Indonesia seperti tuna, gurita, dan rajungan melonjak hingga 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor perikanan mencapai lebih dari 6 miliar dolar, sekitar 96 triliun rupiah, menandakan kekuatan ekonomi yang tak bisa lagi diabaikan. Lebih dari itu, transformasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan lokal. Pemerintah menyediakan alat tangkap modern, pelatihan, dan akses permodalan dengan bunga rendah. Ribuan nelayan kini menjual hasil tangkapan langsung ke koperasi atau mengekspor lewat platform digital. Hasilnya, pendapatan meningkat, ketergantungan pada tengkulak menurun, dan ekosistem tetap lestari. Teknologi laut dan diplomasi biru, Indonesia di garis depan. Indonesia memadukan teknologi digital dengan sektor kelautan, dari satelit pengawas kapal ilegal hingga sensor bawah laut untuk memantau kesehatan ekosistem. Bahkan, blockchain mulai diterapkan untuk memastikan transparansi rantai pasok. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang bukan hanya cerdas secara ekonomi, tetapi juga visioner secara teknologi. Konsep ekonomi biru yang dipromosikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menko Maritim kini menjadi magnet global. Dalam Forum Pangan Dunia di Roma, Indonesia disebut sebagai kekuatan biru baru yang mampu memimpin arah perubahan pangan global. FAO bahkan menyebut Indonesia sebagai model negara kepulauan ideal yang berhasil menjadikan laut sebagai fondasi utama ekonomi dan ketahanan pangan. Dampak geopolitik dan pengaruh global, Indonesia tak lagi bisa disepelekan. Ketika dunia masih sibuk berdebat soal subsidi pertanian darat, Indonesia justru menyelam lebih dalam, secara harfiah. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, hingga Amerika Serikat kini berlomba membangun aliansi strategis dengan Indonesia. Bank Dunia, ADB, dan lembaga donor global mulai mengalokasikan dana khusus untuk program pangan laut Indonesia. Tak hanya itu, negara-negara Afrika seperti Kenya, Nigeria, dan Tanzania kini menjalin kerjasama agar bisa belajar dari model Indonesia. ASEAN pun mulai bergerak ke arah serupa. Filipina, Thailand, dan Vietnam melihat laut sebagai masa depan pangan, dengan Indonesia sebagai pemimpinnya. Konsumsi dalam negeri meningkat, laut untuk rakyat. Transformasi ini tak hanya berdampak secara global, tetapi juga dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Konsumsi ikan nasional naik dari 46 kg menjadi hampir 60 kg per kapita per tahun. Program Gemar Makan Ikan berhasil meningkatkan kesadaran gizi masyarakat dan membuka peluang bagi UMKM pengolahan hasil laut. Indonesia kini tak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk olahan bernilai tinggi seperti abon ikan, sarden kaleng, hingga camilan laut siap saji yang menembus pasar Eropa dan Amerika, ketika laut menjadi ladang dan nelayan menjadi inovator. Di banyak tempat di Nusantara, sosok nelayan tak lagi identik dengan kemiskinan dan ketergantungan. Di pesisir Selayar, seorang nelayan bernama Daeng Rusdi kini dikenal sebagai arsitek laut karena berhasil mengembangkan pola budidaya rumput laut berbasis satelit cuaca dan arus laut. Dengan pelatihan dari lembaga riset lokal yang bekerja sama dengan BRIN, ia kini mampu memprediksi waktu panen ideal,
dan menghindari musim hama laut yang kerap menghancurkan hasil. Cerita serupa terjadi di Kepulauan Aru, di mana para nelayan perempuan mengelola koperasi pengolahan ikan fermentasi dan hasilnya dipasarkan secara daring ke Eropa melalui platform e-commerce maritim. Inovasi sosial semacam ini tidak hanya memperluas cakupan pasar, tapi juga mematahkan stigma lama tentang nelayan sebagai kelompok tertinggal. Laut bukan lagi tempat untuk bertahan hidup, melainkan tempat untuk berkembang dan berdaulat. Jejak sejarah dan warisan maritim yang kembali dihidupkan. Apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, pernah menjadikan laut sebagai sumber kejayaan dan pengaruh global. Kapal jung raksasa Majapahit melintasi samudra, berdagang hingga India dan Tiongkok, membawa hasil bumi dan rempah. Kini, warisan itu seolah dihidupkan kembali dalam wujud baru. Program revitalisasi pelabuhan perikanan di Sabang, Bitung, dan Kupang bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga rekonstruksi kejayaan maritim Nusantara. Indonesia tidak sedang membangun dari nol, melainkan membangkitkan identitas yang lama terpendam, identitas sebagai bangsa pelaut sejati, ketahanan pangan laut di tengah krisis global. Ketika krisis pangan darat mengancam akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, Laut Indonesia justru menawarkan stabilitas baru. Produksi protein laut yang efisien, cepat, dan rendah karbon menjadikan Indonesia oasis pangan di tengah ketidakpastian global. Negara-negara yang sebelumnya bergantung pada gandum dan jagung kini melirik ikan, kerang, dan rumput laut sebagai alternatif. Bahkan PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2040, lebih dari 35% protein hewani dunia akan berasal dari laut. Dan Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan zona ekonomi eksklusif yang luas, berada di posisi strategis untuk menjadi pemasok utama. Krisis yang menghantui banyak negara justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi jangkar stabilitas pangan dunia. Rumput laut, komoditas strategis masa depan. Dari semua potensi yang ditawarkan lautan, rumput laut mencuat sebagai green gold atau emas hijau dari laut. Komoditas ini bukan hanya sumber pangan, tapi juga bahan baku farmasi, kosmetik, tekstil, hingga biofuel. Jepang dan Korea Selatan bahkan menjadikan rumput laut sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional mereka. Indonesia saat ini adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Namun dengan dorongan transformasi teknologi, posisi itu berpeluang menjadi yang pertama. Program integrasi hilirisasi yang digalakkan oleh pemerintah memungkinkan rumput laut diproses langsung menjadi keraginan, bioplastik, dan pakan ikan bernutrisi tinggi. Inilah titik balik penting. Indonesia tak lagi mengekspor bahan mentah murah, tetapi produk bernilai tambah tinggi yang menjadi tulang punggung industri masa depan. Ekonomi biru sebagai pilar strategi nasional. Transformasi kelautan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari Grand Strategy Indonesia untuk menyambut masa depan. Dalam visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, ekonomi biru dijadikan salah satu pilar utama penggerak pertumbuhan, sejajar dengan energi hijau dan teknologi digital. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa era pembangunan berikutnya akan berfokus pada kekuatan air, baik laut, sungai, maupun irigasi. Ini menjadi babak baru dalam paradigma pembangunan nasional. Dari darat ke laut, dari pertanian tradisional ke perikanan modern, dari eksploitasi ke keberlanjutan. Indonesia tidak hanya membangun ekonomi, tapi membangun peradaban yang berpihak pada alam dan masa depan. Diplomasi maritim dan kepemimpinan global. Keberhasilan Indonesia mengelola potensi lautnya membawa efek domino dalam geopolitik regional. Dalam forum ASEAN dan G20, Indonesia mendorong pembentukan Blue Food Coalition, sebuah aliansi antar negara maritim untuk mengembangkan sistem pangan laut yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Usulan ini diterima dengan antusias oleh negara-negara kecil di Pasifik, Afrika, dan Karibia yang selama ini terpinggirkan dalam rantai pasok pangan dunia. Bahkan, Indonesia kini ditunjuk sebagai ketua panel internasional untuk standarisasi pangan laut, menggantikan posisi negara-negara Eropa yang selama ini dominan. Diplomasi Indonesia tak lagi hanya berbicara soal kedaulatan wilayah atau ekonomi, tetapi juga tentang keadilan pangan global. Inilah bentuk baru kekuatan lunak Indonesia, berbasis laut, berlandaskan etika, dan diarahkan untuk masa depan manusia secara kolektif.
Inovasi anak bangsa dan revolusi teknologi laut. Perubahan besar ini tidak mungkin terjadi tanpa peran generasi muda dan teknologi. Startup maritim bermunculan dengan ide segar. Dari aplikasi pencatatan hasil tangkapan, drone laut untuk monitoring terumbu karang, hingga laboratorium terapung berbasis AI. Universitas-universitas maritim seperti IPB, ITS, dan Universitas Patimura kini menjadi pusat keunggulan riset laut. Anak-anak muda Indonesia berlomba menciptakan solusi teknologi, bukan untuk diekspor ke luar negeri, tetapi untuk memperkuat kedaulatan bangsa di sektor kelautan. Gelombang inovasi ini menjadi motor penggerak transformasi yang membedakan Indonesia dari negara lain. Karena di saat dunia masih terjebak pada pola lama, Indonesia justru menciptakan jalur baru menuju masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Paradoks global dan kebangkitan selatan. Yang paling menggugah dunia adalah paradoks yang terjadi. Saat negara-negara industri maju mengalami stagnasi, justru negara berkembang seperti Indonesia yang menjadi pemimpin arah baru pembangunan. Dunia yang sebelumnya memandang ke barat untuk solusi, kini mulai menoleh ke selatan, ke Indonesia. Perubahan ini bersifat paradigmatik. Indonesia tidak hanya sukses sebagai negara berkembang, tapi juga mengubah standar kesuksesan itu sendiri. Dari ketergantungan menjadi kemandirian, dari eksploitasi menjadi regenerasi, dari pembangunan eksklusif menjadi inklusif. Inilah saatnya dunia mengakui bahwa masa depan tidak hanya dibentuk oleh kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga oleh kebijaksanaan laut dan keberanian untuk menciptakan jalan sendiri. Dunia kini sadar bahwa kekuatan pangan global tak lagi hanya berasal dari daratan. Indonesia membuktikan bahwa dari lautan yang dulu dipandang biasa, kini muncul kekuatan baru yang menjanjikan masa depan berkelanjutan. Perjalanan ini belum selesai. Tantangan seperti perubahan iklim, tekanan ekonomi global, dan ancaman perusakan laut masih ada. Namun, selama Indonesia konsisten berinovasi dan menjaga lautnya, dunia akan semakin bergantung pada negeri ini. Bukan hanya sebagai pemasok pangan, tetapi sebagai arsitek peradaban pangan laut dunia. Indonesia telah membalik peta kekuatan global. Dari negeri bahari yang dulu tak dianggap, kini Indonesia berdiri gagah di garis depan, menjadi kunci masa depan pangan dunia.